Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Ula dengan NIM 1920103001 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang Business Intelligence. Pada bab kali ini subbabnya saya bagi menjadi 4, yaitu 1. Sejarah dan pengertian, 2. Tujuan, fungsi, dan manfaat, 3. Karakteristik dan kegunaan, 4. Konsep penerapan. 1. Pengertian dan sejarah Business Intelligence. Pengertian Business Intelligence adalah sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisa data dan menyajikan data tersebut sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami untuk keperluan bisnis. Data-data yang dihasilkan oleh Business Intelligence ini akan sangat akurat sehingga Anda bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Contoh Business Intelligence saat ini tentunya sudah memanfaatkan basis teknologi yang modern, yaitu pemanfaatan teknologi berbasis cloud untuk bisnis. Sejarah dari Business Intelligence. Pada tahun 1865, ditemukan oleh Richard Millard Devens dengan istilah inteligensi bisnis. Devens menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang bankir dengan nama Sir Henry Furness mendapatkan profit dengan memainkan informasi tentang lingkungannya sebelum kompetitornya. Lalu selanjutnya, pada tahun 1958, peneliti bernama Hans Peter Luns dari IBM menggunakan istilah inteligensi bisnis. Dia menggunakan definisi Kamus Webster tentang inteligensi yang berbunyikan kemampuan untuk memahami hubungan mendalam dari fakta yang ada dengan suatu cara sebagai panduan aksi terhadap tujuan yang diinginkan. Pada tahun 1960-an, inteligensi bisnis mulai berkembang dari sistem pendukung keputusan SPK. Mulai dari tahun 1960-an dan berkembang sepanjang pertengahan 1980-an, SPK berasal dari model dibantu komputer yang dibuat untuk membantu dalam pembuatan keputusan dan perencanaan. Dari SPK, gudang data, sistem informasi eksekutif, OLAP, dan inteligensi bisnis muncul menjadi fokus pada akhir 80-an. Pada tahun 1988, istilah inteligensi bisnis mulai masuk pada konsorium Italia, Belanda, Prancis, dan Inggris. Pada saat itu, konsorium Italia, Belanda, Prancis, dan Inggris melaksanakan pertemuan internasional tentang analisis data ragam cara di Roma. Tujuan utamanya yaitu untuk mereduksi beragam dimensi menjadi 1 atau 2 dengan mendeteksi pola pada data yang dapat dipresentasikan pada pembuat keputusan manusia. Lalu, pada tahun 1989, Howard Derisner sebagai analis Gartner Group mengajukan inteligensi bisnis sebagai istilah umum untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuatan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem bantu berdasarkan fakta. Lalu, pada akhir tahun 1990-an, penggunaan istilah inteligensi bisnis mulai menyebar luas ke seluruh dunia. Subbab kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat. Tujuan Business Intelligence sebagai sarana untuk menyediakan akses interaktif terhadap data yang memungkinkan manipulasi data serta memberi kemampuan pada manajer dalam melakukan analisis bisnis sehingga keputusan yang dihasilkan akan lebih baik dan objektif guna memberikan sumbangsi yang terbaik bagi perusahaan. Fungsi Business Intelligence. Fungsi umum Business Intelligence mencakup A. Pengumpulan data. Pengumpulan data yakni menggunakan database, statistik, dan pembelajaran mesin untuk mengungkap tren dalam kumpulan data besar. B. Pelaporan.
berbagai analisis data kepada pemangku kepentingan sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. C. Tolak ukur kinerja. Membandingkan data kinerja saat ini dengan data historis untuk melacak kinerja terhadap sasaran. D. Analisis deskriptif. Menggunakan analisis data awal untuk mencari tahu apa yang terjadi. E. Querying. Menanyakan pertanyaan spesifik data. F. Analisis statistik. Mengambil hasil dari analitik deskriptif dan mengeksplorasi data lebih lanjut menggunakan statistik. G. Visualisasi data. Mengubah analisis data menjadi representasi visual seperti bagan, grafik, dan histogram agar lebih mudah dipahami. H. Analisis visual. Menjelajahi data melalui penceritaan visual untuk mengkomunikasikan wawasan dengan cepat dan tetap mengikuti alur analisis. I. Persiapan data. Menyusun berbagai sumber data, mengidentifikasi dimensi dan pengukuran serta menyiapkannya untuk analisis data. Manfaat business intelligence. 1. Mempercepat dan memperbaiki pengambilan keputusan. 2. Mengoptimalkan proses bisnis internal. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. 4. Menghasilkan pendapatan baru. 5. Mendapatkan keunggulan kompetitif dibanding pesaing bisnis. 6. Mengidentifikasi pasar. 7. Mampu melihat masalah bisnis yang perlu diatasi. Subbab ketiga, yakni karakteristik dan kegunaan business intelligence. Karakteristik business intelligence yaitu 1. Tujuan utama, yaitu seluruh sistem komputer mempunyai tujuan utama bagi seluruh pengguna sesuai dengan kebutuhan pengguna masing-masing. 2. Ketersediaan data yang relevan. Masalah ketersediaan data merupakan poin yang paling penting dalam sistem business intelligence yang efektif. Dalam proses pembuat keputusan, sering terjadi penyampaian informasi yang tidak lengkap atau bahkan yang tidak sebenarnya. Namun, dengan dukungan BI, ketersediaan data yang relevan dapat diatasi sehingga dapat menyuguhkan data-data yang relevan. 3. Kemampuan. Dalam hal ini, terdapat kemampuan BI yang paling utama, yaitu dapat memberikan kemudahan akses untuk informasi terbaru dari bisnis yang berjalan serta peluang yang diproyeksikan. Selain itu, BI dapat memenuhi kapabilitas untuk melakukan analisis dan memenuhi permintaan pengguna. 4. Struktur pendukung. Dalam BI, sistem pendukung di dalamnya tidak hanya terdiri dari hardware dan software, namun juga terdiri dari suatu proses yang dibuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik serta menentukan strategi untuk misi dan tujuan ke depannya. Kegunaan business intelligence sendiri yaitu 1. Untuk menganalisa dalam perilaku konsumen, pola pembelian, dan tren dalam penjualan. 2. Mengukur, melacak, dan memprediksi penjualan dan kinerja keuangan. 3. Penganggaran, perencanaan keuangan, dan peramalan. 4. Mengetahui kinerja kegiatan pemasaran. 5. Optimalisasi proses dan kinerja operasional. 6. Meningkatkan efektivitas pengiriman dan pasokan. 7. Analisa CRM atau Customer Relationship Management. 8. Analisa risiko. 9. Analisa nilai strategis. 10. Analisa sosial media. Subbab keempat dalam materi hari ini yaitu konsep penerapan business intelligence. Konsep penerapan dalam business intelligence saat ini saya bagi menjadi 3 bidang, yaitu 1. Di bidang perbankan, 2. Di bidang pendidikan, 3. Di bidang retail.
Di bidang perbankan, penerapan business intelligence pada industri perbankan merupakan kunci sukses dalam mengefisiensikan dan mengefektifkan kegiatan bisnis utama dengan kemampuan dalam mendapatkan, mengelola, dan menganalisa data nasabah, produk, layanan, kegiatan operasi, pemasok, dan rekan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Contoh penerapan business intelligence pada industri perbankan adalah Customer Relationship Management, Customer Credit Analysis, Risk Management, Credit Card Analysis, Customer Segmentation, dan lain-lain. Konsep penerapan business intelligence di bidang pendidikan. Penerapan business intelligence pada industri pendidikan dapat dilakukan pada proses penerimaan mahasiswa baru, manajemen pengajaran, dan lain-lain. Selain dapat digunakan dalam proses penerimaan mahasiswa, penerapan data mining dapat digunakan untuk mendukung manajemen pengajaran. Untuk di bidang retail, Customer Relationship Management atau CRM sebagai pemicu utama dalam pelaku bisnis yang cerdik untuk mendesain ulang fokus bisnis mereka pada pelanggan. Dengan adanya implementasi CRM, maka pihak manajemen dapat mengotomatisasi interaksi dengan pelanggan dan tim penjualan serta dapat menganalisis data pelanggan yang diperoleh dari post transaction, layanan pelanggan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Untuk salah atau kurangnya kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.